Jumpa lagi dengan Tiris Channel. Saya Tiris Sudartono. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang judul skripsi dan latar belakang penelitian. Oke, kita lanjut. Pertama, siapkan mental. Ingat, tidak ada skripsi yang sempurna. Namun, kerja keras dan ketekunan tidak akan mengkhianati hasil. 8 sikap mental yang harus dipersiapkan bagi para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk dijadikan skripsi. Pertama, kaki akan sering melangkah ke ruangan dosen. Tentu akan menemui dosen pembimbing. Kedua, mata akan sering melihat laptop atau komputer untuk mencari sesuatu, untuk membuat sesuatu tentang skripsi yang akan dibuat. Ketiga, tangan akan lebih sering mengetik, tentunya mengetik hal yang berkaitan dengan skripsi. Keempat, leher akan sering menunduk ke arah keyboard untuk membuat rangkaian kalimat yang sesuai dengan skripsi yang akan dibuat. Kelima, tekadnya 1000 kali lebih keras dari ocehan dosen pembimbing tentang skripsinya. Keenam, mulut akan sering menanyakan revisian kepada dosen pembimbing. Nah, yang ketujuh, siapkan mental semakin deg-degan setelah disetujui untuk lanjut ke sidang skripsi. Tentunya mental pada tahap ini harus semakin kuat. Kedelapan, plong, lega rasanya setelah dinyatakan lulus sidang skripsi. Apalagi kalau nilai hasil sidang skripsinya sangat memuaskan. Oke, itu sikap mental yang harus disiapkan ketika memulai penulisan skripsi. Lanjut. Nah, tentu para mahasiswa, saudara, Anda sekalian pasti bingung setelah mempunyai judul awal skripsi. Harus bagaimana? Nah, langkah pertama mau apa? Hanya duduk di depan komputer atau memandang laptop? Kalau hanya itu, tentu skripsi tidak akan terselesaikan. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah buat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan dosen pembimbing. Nah, itulah gunanya lembaga pendidikan perguruan tinggi menunjuk dosen pembimbing. Tentunya style perguruan tinggi masing-masing berbeda. Ada yang memberikan 2 orang pembimbing, ada 1 orang pembimbing, itu tergantung kepada kebijakan perguruan tinggi masing-masing, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, mintalah arahan dan petunjuk. Ingat, walaupun Anda lebih hebat, Anda lebih pintar, Anda lebih segalanya daripada pembimbing, namun tanda tangan pembimbinglah yang menentukan boleh tidaknya Anda duduk di depan sidang skripsi. Jadi siapapun Anda, siapapun pembimbing Anda, tentunya saling menghormati, saling mendukung itu akan lebih baik. Intinya, Anda perlu pembimbing, pembimbing pun harus mengerti kebutuhan Anda. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana latar belakang penelitian? Tentunya, latar belakang penelitian yang baik harus berdasarkan fenomena yang ada atau sedang terjadi dengan dukungan informasi dan data yang akurat. Dari latar belakang inilah muncul dugaan atau perkiraan masalah dan atau kejadian yang telah terjadi dan akan terjadi di masa datang. Sehingga bisa dibuat judul skripsi. Nah, tentu setelah memiliki judul skripsi, tentu Anda, saudara, mahasiswa akan memulai penulisan bab 1 di dalam skripsi. Tentunya, style setiap perguruan tinggi berbeda-beda.
saya akan menyampaikan gambaran umum dari bab 1 yang setiap perguruan tinggi mengadopsinya. Yang pertama adalah adalah latar belakang penelitian. 1.2 adalah pokok permasalahan. 1.3 pertanyaan penelitian. 1.4 tujuan penelitian. Dan 1.5-nya adalah kegunaan penelitian. Bab 1 terdiri dari 5 subbab. Nah, ini umum yang ada di skripsi hasil penelitian. Selanjutnya, bagaimana sih membuat latar belakang? Nah, membuat latar belakang yang baik tentunya harus mengadopsi dari penelitian sebelumnya ataupun metode-metode cara penulisan latar belakang yang banyak sekali diutarakan oleh para ahli. Salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar penyusunan latar belakang secara mengkerucut. Nah, yang ke-1 adalah uraian umum persoalan yang akan diteliti. Nah, artinya bahwa saudara Anda, mahasiswa, menguraikan secara umum keadaan kondisi tertentu berkaitan dengan judul penelitian. Misalnya tentang keadaan di Indonesia atau keadaan provinsi tertentu atau keadaan kota tertentu yang kaitannya, yang ada hubungannya dengan penelitian yang saudara Anda mahasiswa lakukan. Kemudian yang kedua, tunjukkan data terkait dengan masalah yang akan dibahas. Nah, tentu ini masih dalam kerangka gambaran umum. Buktikan dengan data-data yang ada di Indonesia, yang ada di provinsi tertentu, yang ada di kota tertentu. Tentu datanya bisa diambil secara umum. Misalnya datanya bisa diambil dari Badan Statistik Nasional, atau Badan Statistik Provinsi, atau Badan Statistik Kota. Nah, fenomena apa yang terjadi? Selanjutnya, baru masuk ke tempat penelitian saudara, misalnya di sebuah perusahaan tertentu. Nah, tentu fenomena apa yang terjadi di perusahaan tersebut, atau kantor tersebut, atau instansi tersebut. Masuk ke data yang ketiga, yaitu uraikan kemungkinan penyebabnya. Misalnya, contohnya adalah data sebuah perusahaan. Misalnya tentang penjualan produk tertentu. Masukkan data penjualan tahun tertentu atau bulan tertentu. Uraikan penyebabnya. Misalnya terjadi penyebabnya penurunan penjualan, penurunan volume penjualan. Maka buatlah tabel, bisa. Buatlah grafik, bisa juga. Dari tabel dan grafik tersebut diuraikan penyebab penurunan penjualan tersebut. Tentunya melalui kemungkinan-kemungkinan, analisa kemungkinan, dugaan sementara. Uraikan apa yang akan terjadi jika kondisi yang sekarang tetap dibiarkan terjadi atau diabaikan sehingga penurunan penjualan terus menurun. Sehingga kemungkinan terjadinya adalah misalnya contoh kerugian perusahaan. Itu di bagian 4-nya. Selanjutnya di bagian kelimanya semakin mengkerucut ke judul. Uraikan pendekatan ilmu yang akan digunakan. Ilmu pengetahuan yang seperti apa pendekatannya yang akan digunakan. Misalnya tadi adalah tentang penjualan. Nah, tentu pendekatan ilmunya adalah pendekatan manajemen pemasaran misalnya. Bila perlu, uraikan batasan umum yang akan diteliti. Nah, dari poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini, saudara lalu kerucutkan menjadi judul sebuah skripsi. Misalnya tadi dikasih
gambaran, kasih contoh tentang turunnya penjualan perusahaan. Maka judul yang bisa diambil adalah misalnya pengaruh kualitas produk ABCD atau pengaruh kualitas produk X terhadap keputusan pembelian. Nah, itu adalah cara bagaimana judul diambil sesuai dengan latar belakang penelitian. Oke, selanjutnya apa sebenarnya latar belakang tersebut? Nah, latar belakang tadi setelah melihat gambar tadi, sebenarnya isinya adalah uraian, alasan, atau hal-hal mengenai keadaan berbagai gejala yang memperlihatkan adanya suatu yang penting dan menarik untuk diteliti. Gejala tersebut dapat berbentuk kecenderungan atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya penyimpangan, ketidaksesuaian, dan kesenjangan atau sebaliknya. Lalu, berdasarkan latar belakang tersebut tadi, cara menentukan judul skripsinya adalah misalnya pada sebuah latar belakang disampaikan uraian fenomena di masyarakat tentang produk ABCD dan diuraikan data penjualan produk ABCD. Disampaikan juga dugaan penurunan penjualan akibat kualitas produk ABCD dan penjelasan kemungkinan hal yang akan terjadi jika hal tersebut diabaikan dan pendekatan ilmu pengetahuan yang akan digunakan dan atau batasan umum penelitian jika perlu. Maka contoh judul sederhana yang sesuai dari latar belakang tersebut misalnya pengaruh kualitas produk ABCD terhadap keputusan pembelian atau pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk ABCD. Nah, itu adalah cara bagaimana judul skripsi diambil berdasarkan latar belakang penelitian. Selanjutnya, berdasarkan contoh judul tersebut, maka dapat disampaikan bahwa judul skripsinya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Yang dimaksud variabel X dalam contoh skripsi tadi, judul skripsi tadi adalah X-nya adalah kualitas produk. Kemudian variabel Y-nya adalah keputusan pembelian. Selanjutnya, di bab 1.2 setelah selesai pengambilan judul, maka ada pokok permasalahan. Di perguruan tinggi tertentu, pokok permasalahan bisa jadi batasan masalah, sama saja. Tergantung dari perguruan tinggi yang mana yang menerapkan style-style tertentu. Tentu yang akan saya bahas adalah pokok permasalahan di salah satu perguruan tertinggi. Stylenya adalah seperti ini. Pokok permasalahan berisi tentang hal-hal inti yang akan dibahas dan diuraikan secara terperinci dalam isi laporan skripsi. Nah, pokok permasalahan ini tujuannya agar penulisan skripsi, penelitian yang kita lakukan tidak ke kanan ke kiri, tidak ke sana kemari, tapi terfokus pada pokok permasalahan. Dari contoh tadi, maka pokok permasalahan yang dapat disampaikan adalah tentang kualitas produk dan keputusan pembelian. Selanjutnya, di poin bab 1.3-nya berisikan tentang pertanyaan penulis. Nah, pertanyaan penulis ini apa sih sebenarnya? Yaitu perumusan pokok permasalahan yang dibuat dalam kalimat tanya untuk menunjukkan secara jelas permasalahan yang terkait dengan judul laporan skripsinya. Maka dari contoh judul tadi, pertanyaan penulisnya adalah yang satu adalah bagaimana kualitas produk ABCD di, nah sebutkan D-nya di mana, di perusahaan mana, di toko apa, di instansi mana, nah itu adalah keterangannya. Kemudian yang kedua, bagaimana keputusan pembelian di, nah D-nya sebutkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas produk ABCD terhadap keputusan pembelian di mana disebutkan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana upaya-upaya manajemen yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan keputusan pembelian melalui kualitas produk. Nah, selanjutnya, masih dalam bab 1, Sabtu 4-nya seperti apa? Nah, 1/4-nya merujuk kepada pertanyaan penulis, maka akan ada tujuan penelitian, yaitu merupakan jawaban terhadap pertanyaan mengapa penelitian dilakukan. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini harus bersifat spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Manfaat merupakan penjelasan kegunaan penelitian tersebut. Maka dari contoh judul tadi, tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui kualitas produk ABCD disebutkan tempatnya. Kedua, untuk mengetahui keputusan pembelian disebutkan tempatnya. Yang ketiga, untuk mengetahui besaran pengaruh kualitas produk ABCD terhadap keputusan pembelian di mana. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui upaya-upaya manajemen yang dapat dilakukan dalam meningkatkan keputusan pembelian melalui kualitas produk beserta manfaatnya. Nah, ketika di bab 1.3 menanyakan pertanyaan penulis, ada 4 poin, maka tujuan penulisnya pun harus ada 4 jawaban yang harus diuraikan. Nah, mengacu kepada poin 1.3 tadi. Selanjutnya, yang terakhir di bab 1, apa isinya? Yaitu kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini misalnya kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji atau yang diteliti. Silakan saudara, Anda mahasiswa, silakan dijabarkan melalui kalimat-kalimat yang enak dibaca. Kemudian kegunaan praktisnya seperti apa? Bagi mahasiswa, silakan terjemahkan kegunaan praktisnya untuk apa. Kemudian bagi institusi atau lembaga pendidikan di mana mahasiswa melakukan pembelajaran. Kemudian bagi peneliti lain yang melakukan penelitian. Jadi kegunaannya seperti apa? Silakan disesuaikan saja. Nah, sudah selesai bab 1, terdiri dari 5 subbab. Nah, itu harus dijelaskan. Selanjutnya, di bab 2, secara umum terdapat landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Nah, di dalam bab 2 ini, yang pertama ada landasan teori. Selanjutnya, di dalam landasan teori ada namanya jurnal penelitian terdahulu. Kemudian ada landasan teori variabel X, kemudian ada landasan teori variabel Y. Nah, yang kedua titik duanya adalah kerangka pemikiran, yaitu teori variabel X yang digunakan, teori variabel Y yang digunakan, kemudian gambar kerangka berpikirnya. Nah, yang ketiga adalah hipotesis penelitian, yaitu dugaan sementara hasil penelitian. Nah, tentu karena ini contohnya 2 variabel, maka landasan teorinya juga menjadi 2 variabel. Kemudian kerangka pemikirannya juga menjadi 2 variabel. Hipotesisnya juga sesuaikan dengan judul yang akan diambil. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana landasan teori itu dibuat. Nah, pengertiannya adalah landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Nah, landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Lalu, fungsinya seperti apa? Landasan teori berfungsi untuk meringkas dan juga menyusun pengetahuan yang ada di dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, untuk memberikan keterangan secara sementara tentang peristiwa dan juga hubungan-hubungan yang sedang diamati. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Lalu yang ketiga berfungsi untuk membuka peluang adanya
perkembangan pengetahuan baru dengan cara memberikan arahan ke penelitian yang selanjutnya atau ke penelitian yang akan datang yang dilakukan oleh peneliti lain. Nah, di dalam landasan teori yang pertama tentu disampaikan tentang dalam contoh ini ya, ada tentang jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, merupakan jurnal yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan telah dipublikasikan baik secara cetak maupun secara elektronik ataupun online yang isinya berkaitan dengan penelitian yang sedang Anda lakukan, yang sedang mahasiswa lakukan, yang sedang saudara lakukan, atau judulnya sesuai dengan yang sedang dilakukan penelitian, atau minimal mendekati, judulnya mendekati sama. Nah, hasil penelitian orang lain tersebut, yang telah dilakukan orang lain tersebut, disampaikan di dalam bab 21 butir ke A tentang jurnal penelitian. Bentuknya mau berbentuk rangkaian kata-kata ataupun kalimat, ataupun berbentuk tabel seperti yang saya sampaikan seperti ini adalah bentuknya berbentuk tabel. Yaitu saya ambil contoh tentang penelitian yang berkaitan dengan judul yang contoh tadi dari awal. Yang pertama, nama penelitinya siapa? Namanya misalnya di sini adalah I Gusti Agung Ketut dari Fakultas Ekbis Universitas Udayana Bali. Kemudian nama jurnal tempat mempublikasikannya apa? Yaitu Journal Management. Nomornya ada, tahunnya ada, bulannya ada, kemudian nomor publikasinya ada, baik secara print maupun secara elektronik. Kemudian judulnya apa? Kemudian hasil penelitian. Tentu ini harus diringkas, disesuaikan. Stylenya, cara penulisannya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Tidak jadi masalah. Kemudian, landasan teori yang kedua adalah tentang landasan teori variabel X, yaitu teori-teori dari berbagai sumber tentang variabel X. Sebaiknya sih menggunakan buku ber-ISBN sebagai referensinya dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, kalau dalam judul skripsi yang pada slide tadi disebutkan tentang kualitas produk, maka teori variabel X-nya adalah teori tentang kualitas produk. Boleh dari beberapa sumber, boleh dari beberapa buku. Nah, kemudian selanjutnya adalah landasan teori variabel Y, yaitu teori-teori dari berbagai sumber tentang variabel Y. Sebaiknya juga menggunakan buku yang ber-ISBN atau referensi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam contoh adalah teori tentang keputusan pembelian. Selanjutnya, setelah landasan teori selesai, di-input semua dari berbagai sumber, maka lanjut ke 2.2, yaitu bab 2, bagian kedua tentang kerangka pemikiran. Yang bagian A-nya adalah teori yang digunakan untuk variabel X. Nah, contohnya adalah misalnya tadi di judul awal adalah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Maka teori yang diambil adalah teori kualitas produk. Misalnya satu yang diambil menurut Mr. X tahun 2016, bukunya halaman 123. Kualitas produk dapat diukur dengan 8 dimensi. Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Jelaskan. Itu adalah kerangka pemikiran, teori yang akan dimasukkan ke dalam kerangka pemikiran. Kemudian, teori yang akan digunakan untuk variabel Y sama halnya dengan variabel X. Sebutkan menurut Mr. X 2017, halaman 123 bukunya. Keputusan pembelian terjadi melalui 5 tahapan. Misalnya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teori X dan teori Y yang akan dibuat kerangka pemikiran harus ada di bab landasan teori 2.1. Artinya bahwa teori-teori yang akan disampaikan di kerangka pemikiran tidak menyimpang jauh dari apa yang telah disampaikan di bab landasan teori. Nah, setelah teori yang digunakan variabel X-nya sudah ada,
teori yang digunakan variabel Y-nya sudah ada, selanjutnya adalah membuat kerangka berpikirnya. Kerangka berpikirnya berbentuk gambar, berbentuk tabel atau flowchart, dan lain sebagainya. Kemudian ditampilkan teori mana yang akan digunakan. Nah, kerangka pemikiran merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, contoh pada skripsi slide yang ini adalah tentang kualitas produk dan keputusan pembelian. Maka gambarnya adalah yang sebelah kiri adalah tentang kualitas produk, sebelah kanannya adalah keputusan pembelian. Jangan lupa harus menggunakan arah panah. Arahnya kemana? Nah, berhubung judulnya ini adalah contohnya adalah tentang pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian, maka arah tanda panahnya adalah dari kualitas produk berpengaruh ke keputusan pembelian. Dari arah kiri ke kanan. Nah, itu adalah contoh kerangka berpikir. Selanjutnya, yang ketiga, dari bab 2 adalah hipotesis. Nah, hipotesis itu apa sebenarnya? Hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan sementara hasil penelitian. Atau kira-kira apa hasil penelitian nanti. Nah, secara umum dalam hipotesis itu ada 3 jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Nah, artinya bahwa deskriptif dapat definisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Misalnya hipotesis nolnya adalah kualitas produk ABCD mengandung zat pewarna. H1-nya adalah kualitas produk ABCD tidak mengandung zat warna. Yang kedua adalah hipotesis komparatif, yaitu hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. Misalnya, H0-nya adalah kualitas produk ABCD sama dengan kualitas produk AABB. H1-nya adalah kualitas produk ABCD tidak sama dengan kualitas produk AABB. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Contohnya misalnya, kualitas produk ABCD berpengaruh terhadap keputusan pembelian. H1-nya adalah kualitas produk ABCD tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Silakan hipotesisnya disesuaikan, mana yang cocok, mana yang sesuai dengan judul skripsi yang Anda, saudara, mahasiswa lakukan. Oke, itu adalah penjelasan tentang bab 1 dan bab 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Tiri Sudarsono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.